Shalom kelas 10, selamat pagi. Hari ini kita berjumpa kembali di dalam Morning Devotion di hari Rabu ini. Miss Elis akan mengajak kalian untuk bersama-sama merenungkan bagian firman Tuhan dari kitab Pengkhotbah pasal yang kedua. Namun sebelumnya, mari kita satu di dalam doa. Allah Bapa di surga, kami sungguh bersyukur Tuhan untuk hari baru yang masih Tuhan berikan pada kami di hari ini dan juga rahmat kesehatan yang masih bisa kami rasakan di pagi hari ini. Bapa, kami akan memulai hari ini dengan mendengarkan firman kebenaran-Mu, kiranya Engkau yang memberkati hati kami, pikiran kami, sehingga kami mau dengan rendah hati belajar menerima kebenaran firman Tuhan sebagai suatu nafas kehidupan kami dan menjadi bekal dalam kami melangkah menjalani hari ini. Inilah Bapa, doa dan syukur kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Renungan pagi hari ini, Miss Elis berikan judul Kebahagiaan Sementara atau Kebahagiaan Kekal. Mana yang kalian pilih di antara kedua jenis kebahagiaan itu? Namun sebelumnya, Miss Elis mau bertanya dulu kepada kalian semua. Hal apa di dalam hidup ini yang membuat kamu bahagia? Kalian bisa memikirkan 1-2 menit mungkin ya, apa yang membuat kamu merasa bahagia dalam hidupmu? Mungkin secara manusiawi kalau ditanya, apa yang bisa membuat kita bahagia? Mungkin langsung memberikan jawaban harta kita, ya kekayaan kita, kepemilikan kita, uang, bisa juga mobil, rumah, dan sebagainya. Aset-aset kita intinya ya. Atau bisa juga kebahagiaan kita diperoleh dari popularitas kita. Mungkin kita punya medsos dan kalian bahagia jika postingan kalian mendapatkan banyak sekali respon likes, gitu ya. Popularitas bisa juga membuat kita bahagia. Atau juga bisa jadi yang membuat kita bahagia adalah achievement kita, prestasi kita, pencapaian, kesuksesan yang kita peroleh. Mungkin hal itu bisa membuat kita bahagia. Apa sesungguhnya makna dari kebahagiaan yang sejati? Mari kita renungkan dari kitab Pengkhotbah pasalnya yang kedua ini, di mana Salomo di situ membahas tentang kebahagiaan duniawi yang sejatinya itu adalah sia-sia belaka. Betulkah demikian? Kitab Pengkhotbah ini diyakini pada zaman itu ya ditulis oleh seorang raja yang sangat termasyur, terkenal, raja besar pada zaman itu, yaitu Raja Salomo. Kalian masih ingat di perenungan kita yang sebelumnya, Raja Salomo itu ketika ditanya Tuhan, apa yang dia minta di dalam kehidupannya, di dalam kepemimpinannya sebagai seorang raja, Salomo tidak meminta harta duniawi. Ya, Salomo hanya memikirkan satu hal, yaitu hikmat. Ya, betul. Salomo hanya meminta hikmat pada saat itu, ya, ketika ditawari Tuhan, apa permintaan kamu? Tetapi ternyata Tuhan memberikan lebih dari sekedar hikmat kepada Salomo. Tuhan memberikan kelimpahan duniawi kepada Salomo. Itu kenapa bisa terjadi? Karena Salomo yang memiliki hikmat, memiliki pengertian dan pengetahuan, dia berjerih lelah, berjerih payah, mengupayakan mengatur segala sesuatunya, mengatur pemerintahannya sedemikian rupa, sehingga akhirnya dengan usahanya yang keras itu menghasilkan kelimpahan. Beberapa kekayaan Salomo ya diantaranya kebun anggur dan kebun buah-buahan yang melimpah ruah. Ada juga mata air yang dapat mengairi semua tanamannya. Kemudian dia punya juga budak laki-laki dan perempuan yang sangat banyak. Belum lagi hewan ternak ya seperti sapi, domba, kemudian emas dan perak yang lebih banyak dari milik orang lain di Yerusalem pada saat itu. Salomo juga memiliki biduan-biduan dan biduanita, istri serta gundik yang banyak sampai ratusan jumlahnya.
Dan apa yang diinginkan mata dan hatinya Salomo itu terpenuhi. Well, kurang apa lagi hidupnya? Dia sangat berkecukupan, tidak berkekurangan sama sekali. Tetapi Salomo melihat dari perspektif lain, bahwa semua miliknya itu adalah sia-sia belaka. Mari kita lihat bersama-sama, mengapa Salomo melihat semua kebahagiaan, kecukupan duniawi itu sebagai sesuatu yang sia-sia dan ibarat usaha menjaring angin. Kita lihat ya di ayat yang ke-11a. Ketika aku meneliti segala pekerjaan yang telah dilakukan tanganku, dan segala usaha yang telah kulakukan untuk itu dengan jerih payah, lihatlah, segala sesuatu adalah kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Yang dimaksud oleh Salomo, sia-sia di sini, itu bukan berarti semuanya itu percuma. Ya, semuanya tidak ada artinya, karena yang dimaksud sia-sia di sini adalah bersifat sementara. Ini semua tidak kekal, anak-anakku semua. Harta duniawi, kepemilikan duniawi, apapun itu yang menimbulkan sukacita dan kebahagiaan saat ini, itu semua tidak bersifat kekal. Pada saatnya nanti, kita akan terbatas untuk menikmati semua itu. Ya, jadi itu tidak bersifat selama-lamanya yang bisa kita nikmati. Karena apa? Karena kita manusia itu pun terbatas, limited. Kita hidup terbatas di dunia ini. Kemudian mari kita lihat ayatnya yang ke-24 sampai 25. Tak ada yang lebih baik bagi manusia daripada makan dan minum dan bersenang-senang dalam jerih payahnya. Aku menyadari bahwa ini pun dari tangan Allah. Karena siapa dapat makan dan merasakan kenikmatan di luar Dia. Nah, ini semakin memperjelas ya bahwa semua hal duniawi termasuk yang paling mendasar, kebutuhan yang paling primer yaitu makan dan minum, itu memang kita bisa lakukan itu juga di dalam kedaulatan Allah. Ya. Karena siapa yang dapat makan dan merasakan kenikmatan di luar Dia? Kalau tidak ada kasih karunia Allah, kita tidak akan bisa melakukan semua aktivitas kita sebagai manusia, termasuk dalam hal yang mendasar tadi, yaitu makan, minum, bersenang-senang, ya. Artinya di sini bahwa kehidupan kita yang terbatas ini harus selalu kita mengingat pada Sang Pemberi hidup, yaitu Tuhan Allah, yang memberikan kehidupan kepada kita sebagai sumber kekuatan dan kehidupan kita. Kalau di luar Tuhan, ini tidak berarti apa-apa ya. Kita ini semua yang kita lakukan itu sia-sia. Tidak berarti apa-apa. Sama seperti halnya pemikiran Salomo tadi. Semua sia-sia karena bersifat sementara, tidak ada yang kekal. Jadi kesimpulannya, anak-anakku terkasih, di dalam dunia ini tidak ada yang kekal. Semua harta dunia, bahkan manusia kita ya, itu pun limited. Tidak ada yang kekal. Salah satu contoh kesia-siaan adalah harta kekayaan. Kenapa? Karena sekaya apapun seseorang, pada akhirnya semua harus ditinggalkan saat masa kontrak hidup di dunia sudah berakhir. Ketika kita mati nanti, kita hanya membawa sepasang baju, sepasang sepatu, itu saja. Kepemilikan kita, harta duniawi kita tidak akan ikut terbawa di dalam peti mati atau ikut dimasukkan ke dalam liang kubur atau mungkin sama-sama ikut dikremasi. Tidak mungkin seperti itu. Ini artinya bahwa karena tidak ada yang kekal di dalam dunia, mari kita coba melihat hal-hal yang bukan duniawi. Mari kita lebih melihat hal-hal yang bersifat kekekalan, yang tidak akan pernah habis dimakan waktu. Kita fokus pada hal-hal yang bersifat kekal. Seperti apa itu? Mari kita lihat lebih dalam ya. Mari kita berfokus pada hal yang bersifat kekal, anak-anakku. Menjalani hidup yang berkenan kepada Tuhan. Bagaimana caranya? Ya, mari kita mengupayakan hidup kudus, hidup yang berintegritas. Kemudian kita juga berkomitmen untuk menjauhi dosa.
Kalian harus mengenal apa kelemahan kalian sebagai manusia. Dan kemudian mengupayakan dengan sekuat tenaga untuk menjauhi keberdosaan itu yang bersumber dari kelemahan-kelemahan kita sebagai manusia. Kalau kita punya komitmen itu, kita pasti akan bisa hidup kudus, hidup berkenan kepada Tuhan, memiliki integritas iman yang sesuai, konsisten gitu ya, antara pikiran, perkataan, dan perbuatan kita. Kemudian kita juga perlu giat di dalam pekerjaan Tuhan. Bagaimana caranya? Kita bisa melayani sesama, menjadi berkat ya, untuk orang-orang di sekitar kita, memiliki hidup yang berdampak positif. Sehingga relasi kita dengan Tuhan secara vertikal ke atas ya, kita selalu taat, setia, ada relasi, hubungan pribadi dengan Tuhan, sehingga hidup kita berkenan di hadapan Tuhan, dan juga relasi horizontal, yaitu kepada sesama. Kita menjadi seseorang yang hidup memberkati orang lain. Bukan menjadi batu sandungan, tetapi menjadi berkat untuk orang lain. Itu bisa kita lakukan melalui banyak cara. Apalagi untuk kalian saat ini ya, ada banyak sekali sikap-sikap yang benar yang bisa kalian lakukan. Sehingga hidup kalian berkenan di hadapan Tuhan dan juga menjadi berkat buat sesama. Itu adalah hal yang bersifat kekal dan perlu terus kita upayakan di dalam hidup dunia ini. Dan itu yang akan memberikan kita kebahagiaan yang kekal. Bukan hanya kebahagiaan yang sifatnya sementara. Bagian firman Tuhan di dalam Mengkhotbah bab 2 ini mengingatkan kita akan esensi kita, makna kita sebagai manusia yang adalah ciptaan Tuhan, yang sebetulnya sudah berdosa, sudah rusak, namun karena kasih dan cinta Tuhan, kita dikembalikan lagi sebagai hakikat kita sebagai manusia yang segambar dan secitra dengan Tuhan. Dan kita memiliki kebahagiaan sejati. Kita sudah memiliki kebahagiaan kekal. Yaitu apa? Yaitu ketika kita mengenal dengan pengenalan yang mendalam akan Tuhan Yesus Kristus dan karya salibnya. Itulah kebahagiaan sejati kita. Karena itulah yang akan kekal menjadi keselamatan kita ketika kita percaya pada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Maka kebahagiaan surgawi yang kekal itu niscaya akan kita peroleh. Nah, inilah cerita Allah yang luar biasa indah di dalam kisah ini ya. Bahwa apapun yang diperoleh manusia selama hidup di dunia ini tidak akan ada artinya tanpa perkenanan Tuhan. Tanpa manusia itu hidup di dalam Tuhan. Karena semuanya terbatas dan bisa tidak berarti apa-apa atau sia-sia. Namun kebahagiaan sejati yang kekal adalah pengenalan kita akan Tuhan Yesus Kristus. Nah, anak-anakku, semoga kita semua bisa lebih memahami bahwa kebahagiaan duniawi, apapun itu sifatnya sementara saja. Dan mari kita terus berfokus pada kebahagiaan yang sejati, yaitu kebahagiaan yang bersifat kekal. Dan kita terus dikuatkan di dalam iman, percaya akan Tuhan Yesus Kristus, sumber kebahagiaan yang sejati. Mari kita berdoa. Allah Bapa di surga, kami sungguh bersyukur untuk firman-Mu pada pagi hari ini, yang mengingatkan kembali untuk kami berfokus bukan hanya pada hal duniawi Tuhan, namun pada hal-hal yang bersifat kekal, dan itu semua berkenan di hadapan Tuhan. Tolonglah kami ya Tuhan, di dalam menghidupi kehidupan masa remaja ini yang penuh tantangan. Kadangkala kami jatuh, namun kami percaya dengan kami memiliki Tuhan Yesus Kristus sebagai Juru Selamat kami, Tuhan akan selalu mengingatkan kami, menolong kami, dan menguatkan kami, supaya hidup kami senantiasa seturut dengan kehendak Tuhan, hidup kudus, berintegritas, selalu taat dan setia kepada Tuhan, serta bisa menjauhi dosa-dosa yang menjatuhkan kami. Tolonglah kami ya Tuhan, terutama di dalam kehidupan kami saat ini di kelas 10, menjalankan semua aktivitas belajar, kiranya Tuhan juga menyertai, menolong, memberikan hikmat
Seperti Tuhan sudah memberikan hikmat pada Salomo, kami pun percaya Tuhan akan memberikan kebijaksanaan itu di dalam pikiran kami pribadi lepas pribadi. Kami berdoa untuk kesehatan kami semua ya Tuhan, kiranya hanya Engkau yang melindungi kami, memberikan kami kekuatan, kesehatan di dalam aktivitas kami sepanjang hari. Inilah Bapa, doa dan syukur kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Baik anak-anak, selamat melanjutkan aktivitas hari ini. Tuhan Yesus memberkati.